Halo teman-teman semua, ada perubahan terbaru nih ya di Pers 11 2025 mengenai penyewa dan si disewa ya. Jadi orang pribadi yang menyewa selama ini kan tidak pernah melakukan pemotongan PPh sewa yang 10% itu loh ya. Biasanya kan si orang pribadi kalau menyewa ya udah kita bayar 100% full, nanti si pemilik bangunan yang diharapkan bayar sendiri. Sekarang di Pers 11 itu orang pribadi diwajibkan membuat bukti potong sendiri, membayar sendiri, dan melapor sendiri si penyewanya ini ya, 10%, lu cukup bayar 90% kepada si pemilik bangunan. Nah, kalau zaman dulu kan hanya badan yang wajib memotong. Kalau sekarang orang pribadi pun wajib memotong, oke? Mari kita lihat beritanya teman-teman di DTC News nih ya, portal berita yang paling di Indonesia ya. Per 11 2025 dia memperluas Per 11 ini memperluas cakupan WPOP yang wajib memotong PPh atas sewa ya, tanggal 31 Mei masih baru banget. Oke, Per 11 2025 memperluas cakupan WPOP ya dalam negeri yang berkewajiban memotong PPh pasal 23 atas sewa dan PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan bangunan. Pokoknya sewa ya, mau itu sewa tanah bangunan maupun sewa mobil dan sewa sebagainya, ini diubah peraturannya ya. Merujuk pada pasal 16 ayat 2, WPOP dalam negeri yang harus memotong PPh 23 dan pasal 4 ayat 2 atas sewa, pokoknya sewa lah ya, adalah orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dan atau yang menjalankan kegiatan usaha. Oke? Jadi, kalau Anda ini seorang karyawan swasta, bukan pekerja bebas dan bukan juga pengusaha, maka lu tidak perlu potong, ya, singkatnya seperti itu. Oke, tapi kalau lu pekerja bebas atau usaha, maka lu sebagai orang pribadi wajib memotong PPh, sewa. Wajib pajak OP dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dan atau orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan. Oke, ini ada koma nih, ada koma yang menjalankan pembukuan. Oke, bagaimana kalau orang pribadi yang usaha yang tidak pembukuan? Nah, ini tambah rancu lagi ya, pasal 16 ayat 2. Oke. Dalam aturan yang lalu, yang sebelumnya nih ya, WPOP dalam negeri yang wajib potong PPh sewa itu ada di Cap 50 dan Cap 50 1996, lama banget ya. Dalam kedua Pep Dirjen tersebut, orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong atas sewa adalah yang pertama ya, akuntan, arsitek, dokter, notaris, dan PPAT yang melakukan pekerja bebas. Oke, PPAT tidak ditunjuk sebagai pemotong bila PPAT adalah camat, pengacara, dan konsultan. Kedua adalah WPOP yang dalam negeri juga ditunjuk sebagai pemotong bila menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan. Oke, berarti kalau lu usaha tapi tidak pembukuan berarti nggak perlu dong. Ini menjadi rancu ya. Berarti kalau pengusaha tidak pembukuan berarti nggak perlu dong. Oke, nah ini menjadi tidak jelas ya. Dengan berlakunya Per ini terhitung 22 Mei, Cap 50 dan Cap 5096 itu dicabut dan tidak berlaku. Sebagai informasi, pemotongan PPh pasal 23 atas sewa dan sewa ini ya, harus dibuatkan bukti potong unifikasi oleh pihak pemotong, yaitu Anda ya, orang pribadi yang menyewa. Sesuai pasal 23 Undang-Undang PPh ya, tarif pasal 23 atas sewa adalah 2% dari jumlah sewa bruto, sedangkan PPh sewa atas tanah bangunan adalah 10% bersifat final ya. Oke, jadi ini kesimpulan yang gua pahami teman-teman ya. Jadi orang pribadi itu ada 3 macam ya. Orang pribadi ada 3 macam. Yang pertama adalah orang pribadi, karyawan, atau yang tidak bekerja. Kan bisa aja orang pribadi, karyawan, atau tidak bekerja. Perlukah dia bikin bukti potong? Jawabannya tidak perlu. Yang kedua dan ketiga, ini adalah yang warna hijau, adalah orang pribadi pekerja bebas. Contohnya dokter, pengacara, PPAT. Perlukah dia bikin bukti potong? Jawabannya perlu ya. Dia perlu bikin bukti potong, dia perlu tarik 10% dari biaya sewa untuk bayar pajak, dia transfer kepada pemilik sewanya, pemilik bangunannya adalah 90%. Kemudian OP pengusaha, contohnya pedagang UMKM. Tetapi tadi kita dapat informasi terbaru ya, OP pengusaha yang menjalankan pembukuan itu dia perlu bikin bukti potong. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau orang pribadi yang tidak pengusaha yang tidak punya catatan? Keempat nih ya. Bagaimana kalau orang pribadi pengusaha tetapi tidak pembukuan? Nah, ini sepertinya tidak perlu. Sepertinya tidak perlu, tetapi menjadi ribet ya. Kok dokter malah wajib?
pengusaha malah tidak wajib ya. Aneh nih, tapi nggak apa-apa lah ya. Jadi ingat teman-teman ke depannya, jika Anda menyewa tanah bangunan, Anda sebagai orang pribadi penyewa nih ya, penyewa, wajib memotong PPh sewa 10% bersifat final, dan Anda wajib bikin bukti potongnya, dan Anda lapor di Kortes PPh Unifikasi ya. Oke? Dan lu bayar PPh-nya ya. Nah, jadi yang paling mudah begini teman-teman, yang paling mudah kalau lu nggak mau pusing ya, pokoknya siapapun lu, orang pribadi, jenis apapun, potong aja dah, ya. Potong saja, siapapun elu, orang pribadi nggak usah pusing, "Gua ini kategori yang perlu potong atau nggak perlu potong?" Ya udah nggak usah pusing, lu potong aja teman-teman, beres ya. Potong saja, transfer 90% kepada si pemiliknya, lu bayarin 10%-nya, lu bikin bukti potongnya, lu kemudian lapor sewanya, oke? Bukti potong kasih kepada si pemilik. Apakah ini repot? Jawabannya repot, tetapi lama-lama lu akan terbiasa teman-teman ya, lama-lama terbiasa, lagi pula kan orang sewa ya paling setahun sekali gitu ya. Jadi, biasakanlah diri untuk membuat bukti potong PPh sewa. Gitu teman-teman ya, sesimpel itu aja sebenarnya ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa kok kita wajib pajak orang pribadi yang malah menjadi punya beban nih untuk bikin bukti potong ini, gitu kan? Kan mestinya PPh itu kan dibayar oleh si pemiliknya dong harusnya ya, yaitu orang yang terima penghasilan, kan namanya juga PPh gitu kan. Tetapi kenapa mesti kita penyewa yang jadi punya beban ya? Nah, jawabannya simpel teman-teman, jawabannya adalah yang pertama, di negeri Konoha itu kalau bisa kami bikin ribet kenapa mesti permudah? Kan gitu. Kalau bisa kami persulit Anda semua, kenapa mesti kami permudah? Kan gitu, di negeri Konoha ya, kalau Indonesia mah enggak begitu. Alasan kedua adalah Dirjen Pajak itu tidak sanggup mengejar si para pemilik-pemilik pengusahanya ini, pemilik bangunannya. Pada kabur semuanya, pada nggak mau bayar gitu ya. Jadi siapa yang dikejar? Yang dikejar adalah penyewanya. Kenapa? Karena penyewanya ini punya omset, punya usaha, punya bisnis, pembayaran pajaknya bagus, sehingga mesti dikasih beban untuk memotong ini, gitu loh. Sedangkan si pemilik bangunannya susah dikejar oleh pajak. Jadi si pajak ini bukannya berusaha mengejar si pemilik yang benar, tetapi malah membebankan beban pemotongan kepada si orang yang menyewa. Ini adalah tindakan yang namanya pemerasan, tetapi kan di negeri Konoha ya, kalau Indonesia nggak ada pemerasan teman-teman ya. Alasan yang ketiga adalah DJP itu bisa dapat duit dari kedua belah pihak. Contoh nih ya, dia pemeriksaan terhadap penyewa. Lu nggak motong nih, lu kan pengacara, lu kan dokter, lu kan seorang pengusaha, lu disuruh bayar 10%. Kemudian DJP periksa nih orang yang punya rumah, ya. Orang yang punya rumah diperiksa nih, lu nggak bayar pajak nih, lu mesti bayar 10% ya. Jadi kedua belah pihak bisa dapat duitnya ya. Inilah yang namanya pemerasan. Tapi di negeri Konoha, teman-teman ya. Kalau Indonesia nggak ada pemerasan ya. Oke, sekarang pertanyaan gua berikutnya adalah, ini sewa udah kena nih, bagaimana kalau jasa konstruksi? Gimana kalau orang pribadi bangun rumah kemudian pakai jasa konstruksi? Apakah dia mesti potong PPh finalnya? Jawabannya adalah belum ya, di Per 11 belum, tapi siapa tahu di Per 12 atau Per 13 diatur semuanya, lu harus potong gitu teman-teman ya. Jadi ingat teman-teman ya, di negeri Konoha ada satu prinsip penting ya, kalau bisa kami persulit, kenapa mesti kami permudah ya, itu prinsip di negeri Konoha. Jadi praktek-praktek pemerasan seperti inilah yang harus dihilangkan oleh Pak Dirjen yang baru, Pak Bimo ya. Jangan pakai cara-cara oknum pajak yang lama ya, yang pakai pemerasan seperti ini. Pak Bimo harus belajar. Yang mesti bayar pajak adalah orang yang terima penghasilan. Ya lu kejarlah orang terima penghasilan, gitu ya. Jangan lu kejar orang-orang yang membayar biaya biaya sewa, gitu kan. Namanya juga PPh ya, pajak penghasilan. Kok penyewa yang mesti bayar pajaknya? Kan kacau gitu kan. Sekarang kalau pemiliknya tidak mau bayar pajak, bagaimana? Kalau pemiliknya tidak mau dipotong, apa akibatnya? Akibatnya adalah si penyewa yang harus menyerap biaya pajak sewa 10% ini. Inilah yang namanya tidak fair ya, tidak win-win solution. Negara tidak sanggup mengejar si pemilik bangunan, malah kita penyewa yang dikejar. Sedangkan si pemilik kalau nggak mau bayar, kita penyewa yang harus, si pengusahanya nih yang harus menyerap beban ini. Sehingga eh, tidak tercipta keadilan. Negara tidak sanggup mengejar yang benar, tetapi malah si pengusaha yang harus membayar beban sewa ini. Ya seperti itulah teman-teman ya. Dan kita sih berharap Pak Bimo,
Dirjen Pajak yang baru ya, bisa memperbaharui, bisa memperbaiki cara-cara seperti ini. Lu perbaiki dong sistemnya, lu kejar dong si pemiliknya. Jangan mengejar kepada si orang yang bayar biaya sewanya gitu kan. Tapi apakah Pak Bimo peduli dengan channel-channel kampret kayak gue ini? Ya kita tidak tahu teman-teman ya. Oke teman, sampai jumpa, semoga terbantu.